Pramuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Oasiriswa Ramadan, kontingen dari Korcap Malang. Kali ini saya bersama Kak Putri, selaku Kak Guru Putri dari Pangkalan SMK Negeri 1 Pemalang. Salam Pramuka. Halo Kak, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Demikian pula saya harapkan semuanya juga sehat. Lagi pandemi kayak gini susah ya Kak ngobrol, harus pakai kayak gini. Ya susah banget. Apalagi misalkan saja seperti Pramuka yang harusnya bertatap muka, nah secara virtual sekarang harusnya kan secara tatap muka langsung ya, jadi enak karena Pramuka itu riang gembira. Kalau seperti ini akhirnya anak-anak juga bosan. Udah berapa lama sih Kak kakak ada di dalam dunia Pramuka? Udah berarti sekitar 20 tahun. Iya. Dari masih zaman sekolah ya? Bukan, ya sejak saya menjadi guru pertama kali di sekolah swasta, kemudian diberikan tanggung jawab untuk membina atau jadi pembina Pramuka. Nah itulah awal dari saya terjun di dunia. Hal-hal apa sih Kak yang paling berkesan selama kakak ada di dalam dunia Pramuka? Nah. 20 tahun itu. Yang paling berkesan itu kalau misalkan ada kemah ya, ada kemah Ambalan, itu yang pertama itu kalau di sini itu berarti perkenalan dari kiranya yang pertama kali masuk ke Ambalan itu penerimaan tamu Ambalan. Kemudian kalau mencari jejak itu ya, kemudian ya enaknya kita dengan alam itu menyambung, ya pokoknya banyak diantaranya tadi ya, dekat dengan anak karena kita itu sama-sama merasakan tidak enak tidurnya, iya itu pokoknya ternyata kita menyadari dan inilah yang menjadi terkesannya kita kalau kita misalkan saja di bawah, hidup di bawah paling ekonomi yang terbawah tetap ya kita merasakan ya seperti nyanyian Oma Irama itu loh, atap sebagai ya itu langit sebagai atap rumahku dan bumi itu seperti itu saya itu dengan dengan perasaan yang ya Allah iya ya. Jadi kalau kita itu di bawah sekali seperti ini, itulah Pramuka. Jadi dari tingkat yang terendah pun kita sudah sadar, sehingga kita hidup ini tidak boleh berfoya-foya, tapi apa adanya. Jangan kita membuat sesuatu yang mengada-ada, tapi apa adanya. Jadi kalau kita butuh apa, alam menyediakan. Nah inilah ternyata di sekitar kita itu disediakan, jadi kita tidak akan hidup berfoya-foya dan kita tidak merasa kekurangan. Ternyata alam misalkan saja kita ya kekurangan misalkan makan, di situ alam sudah menyediakan. Nah inilah enaknya itu ya terkesannya. Jadi kita istilahnya bersyukur itu sangat dirasakan kalau Pramuka menurut saya, karena memang saya sudah lama sekali sehingga kayaknya tidak ada orang yang kekurangan apabila kita mensyukuri nikmat. Nah, misalkan saja haus ya, ada air. Nah, pokoknya kita sudah disediakan oleh alam. Alam itu disediakan oleh Allah. Nah, inilah kita patut bersyukur sekali. Kalau kita misalkan saja ada orang yang bilang kekurangan, itu karena orang itu tidak mau berusaha. Nah, ini Pramuka itu berusaha. Nah, dekat dengan alam sehingga kita merasa tercukupi. Itu saja ya yang terkesan banget itu. Sebagai seorang Kak Putri nih, arti kepemimpinan menurut kakak itu apa sih? Yang terpenting kepemimpinan itu untuk diri sendiri, Mbak. Ya, jadi kita bisa memimpin orang lain, tapi kita tidak bisa memimpin diri sendiri percuma. Itu yang terpenting. Misalkan saja kita memimpin baris berbaris, tapi kita tidak bisa baris untuk diri sendiri percuma.
kita menyuruh anak-anak untuk disiplin, tapi kita tidak bisa berdiri, percuma. Nah, yang terpenting bagi saya selaku pembina putri, kepemimpinan adalah untuk memimpin diri sendiri, karena seperti saya baca biografinya mantan Presiden RI almarhum B.J. Habibie, itu beliau memberikan suatu ilmu yang sangat berharga. Salah satu kuncinya adalah disiplin adalah kunci dari keberhasilan. Nah, ini yang saya ambilkan, banyak disiplin tujuannya untuk memimpin diri sendiri. Kalau misalkan memimpin orang gampang, Mbak, tapi biasanya untuk memimpin diri sendiri itu susah. Nah, inilah yang menginspirasi Bu Puji sebagai Kak Bude Putri itu, kepemimpinan yang paling untuk kita resapi itu adalah memimpin diri sendiri. Nah, baru nanti kalau sudah itu banyak gunanya, Mbak. Misalkan saja kita, ini contohnya ya, kita di masyarakat ternyata kepemimpinan itu dengan sendirinya alamiah kemudian itu timbul. Nah, nggak usah dioprak-oprak. Kalau misalkan saja perlu seorang yang bisa untuk memimpin sesuatu, itu respect langsung. Nah, inilah aslinya pramuka seperti itu, Mbak. Jadi dimanapun tempatnya kita merasa saya bisa memimpin. Nah, itu ya, dimanapun tempatnya, dan orang itu akan percaya. Oh iya, dengan pokoknya ucapan kita. Tadi kedisiplinan adalah kunci keberhasilan. Dengan ucapan kita yang bisa memimpin diri kita, maka orang akan ada sudah nyatanya. Kemudian juga untuk ini banyak ya, Mbak, dari alumni yang sudah masuk ke perusahaan atau yang masuk ke dunia di perguruan tinggi itu seperti itu. Jadi sudah dari awal sudah dididik kepemimpinan, maka dengan sendirinya di tempat dimanapun, baik itu di melanjutkan sekolah yang lebih tinggi atau di perusahaan, pasti. Nah, ini itu berjalan dengan sendirinya. Nah, itulah makanya aslinya kepemimpinan itu aslinya semua orang bisa, tapi kadang orang tidak percaya diri. Nah, inilah makanya percaya diri itu penting. Itulah menurut saya ya, itu kepemimpinan. Nah, untuk arti kepemimpinan itu kan dimulai dari diri sendiri. Ya. Bagaimana sih Bu menumbuhkan jiwa-jiwa kepemimpinan yang ada pada diri? Caranya yang pertama, kita bisa memimpin diri sendiri ya. Kalau kita seorang yang menganut seorang muslim ya seperti sholat itu harus disiplin. Nah, itu berarti memimpin diri sendiri. Ya, itulah. Nah, itu makanya kan kalau sudah waktunya seperti ini, ya sudah, kita pimpin diri sendiri untuk bisa disiplin. Nah, disiplin dan kepemimpinan itu menyatu. Nah, kalau kita sudah seperti itu, memimpin diri kita, memang memimpin diri kita sendiri itu kadang susah. Memimpin orang lain gampang, Mbak. Sungguh nyuruh seperti ini, tapi ya inilah, jaga yang namanya memimpin diri sendiri. Nah, ini ya, jadi memimpin diri sendiri itu awal dari sebuah kepemimpinan. Kalau sudah bisa memimpin diri sendiri, maka kemudian merembet ke keluarga. Nah, setelah ke keluarga, ke masyarakat, dan luas lagi gitu ya. Jadi seperti itu. Adanya pemimpin pasti kan ada wadah yang menaungi Bu. Apa sih keterkaitan antara pemimpin sama organisasi yang menaungi itu? Keterkaitannya sangat ibarat itu ibu dengan anak. Misalkan pemimpin kemudian tidak ada wadahnya, percuma. Nah, tapi pemimpin kalau ada wadahnya, maka banyak anggota-anggotanya yang mendukung ataupun yang merespon atau yang mempercayai. Sementara kalau ada pemimpin tapi tidak ada wadahnya, ibarat itu orang berjalan tanpa naungan, karena tidak ada payung hukumnya atau yang melindunginya. Kalau misalkan berbuat sesuatu ada payung hukumnya atau ada rumahnya, maka beliau kalau misalkan atau seseorang yang memimpin ada wadahnya, maka dilindungi. Lain lagi dengan yang tidak ada naungan hukum atau naungan organisasinya.
bagaimanapun dia tegas, bagaimanapun beliau itu seorang pemimpin tapi tidak ada naungan, tidak akan dipercaya. Inilah jadi memang sudah menjadi satu kesatuan antara pemimpin dan suatu pada organisasi. Terima kasih Bu. Terakhir nih Bu, Ya. untuk saya dan teman-teman pramuka di luar sana yang nonton, pesan atau motivasi bagi para alim muda calon penerus pemimpin masa depan lah istilahnya. Oh gitu ya Mbak. Menurut saya janganlah kalian merasa diri kalian tidak mampu. Itu satu. Mampu, bisa, coba. Nah, kalau sudah bilang mampu, coba, bisa, insya Allah bisa. Semangat, pantang menyerah. Kalau sudah misalkan ada sesuatu kita tidak bisa mencapai apa yang dikira, jangan pernah berhenti untuk mencoba kembali. Nah itu karena biasanya kalau sudah mencoba kembali, sudah pernah satu kali mencoba kemudian gagal, sudah, tapi jangan. Itu pertama ya tadi harus bisa tadi apa? Mencoba, kemudian harus percaya diri. Nah, ini harus percaya diri. Kemudian jangan takut untuk istilahnya gagal. Nah, ini semua yang pokoknya jangan takut gagal. Nah, dan pasrahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang terbaik menurut saya. Semoga anak-anak generasi pemuda sekarang ini bisa istilahnya dari yang mungkin masukan saya tadi itu coba praktekkan, kemudian jangan hanya dipraktekkan tapi dirasapi betul-betul di dalam hati, nanti kalian bisa lihat hasilnya. Terima kasih banyak Bu. Nah, demikian kesempatan kali ini, mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Sekali lagi terima kasih banyak Bu. Sama-sama. LPK Jateng 2020, semangat muda, pelopor kolaborasi membangun negeri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Bye.